Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Keras shalom. Haleluya, marilah angkat tangan saudara diberkati Tuhan, berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kita boleh ada. Dan sepanjang minggu berjalan Tuhan telah menolong dalam segala usaha pekerjaan di pabrik kita masing-masing, dan juga di dalam pelayanan Tuhan menyertai. Dan pagi hari ini kita datang menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup mata jasmani kita dan kita arahkan mata rohani kita kepada Tuhan. Kita mau puji dan sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Segala syukur, pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang besar, dahsyat, dan luar biasa. Tuhan Allah penyelamat, penebus, bahkan Tuhan sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu Tuhan, sebab Tuhan kasih dan anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, bukan dengan kuat dan jaga kami ada sampai hari ini, tapi semuanya karena anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Dan pagi hari ini bersama keluarga besar Aisyah Ansar, kami datang menyatakan iman kami, menyatakan Tuhan segala kerinduan dan harapan kami. Kami rindu memuliakan nama-Mu, kami rindu mengagungkan Engkau, Allah kami yang besar. Biarlah Engkau bertakhta di atas puji-pujian dan sembah kami. Biarlah fokus kami hanya tertuju kepadamu. Hanya satu nama yang kami sembah, hanya satu nama yang kami percayai, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami ya Tuhan. Roh Kudus bekerja seluas-luasnya di dalam ibadah kami, di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, ibadah kami adalah ibadah yang hidup, ibadah yang menyenangkan hati-Mu, ibadah yang kami boleh rasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Engkau layakkan kami pagi hari ini Tuhan. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala ketidakbenaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Biar kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam setiap hati kami. Sehingga benar-benar Tuhan, kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Urapi kami semua yang hadir, urapi kami semua yang melayani pada pagi hari ini. Urapi sidang jemaat-Mu Tuhan yang berada dalam perjalanan. Setiap kami diberkati oleh Engkau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Sebab kepada Tuhanlah sumber perlindungan, sumber kekuatan, dan sumber pertolongan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
deserve the glory. Sudah keluarga yang senang-senang bersama katakan haleluya. Haleluya. Sama dengan bintang kemuliaan Yesus. Bilang memuji Tuhan bersama katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita pada hari ini, amin. Amin. Saudara boleh salam kiri salam kanan, pancarkan senyum yang terbaik. Haleluya. Bahwa Tuhan juga perlindungan dari gunung batu kita. Haleluya. Bersama kita
percaya bahwa hari-hari ini hanya Tuhanlah sumber perlindungan dan kekuasaan yang penolong dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Engkaulah sumber perlindungan dalam hidup kami. Oh Tuhan, kalau bukan karena perlindungan Tuhan, kami bisa tersesat Tuhan. Kami bisa jatuh, tapi karena perlindungan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Bapa. Syukur hanya bagi-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Pernah ku sesali mengiring-Mu ya Tuhan, sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa di surga, inilah kami mau melayani, mengasihi, bahkan mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Sebab Tuhan, kami diciptakan hanya untuk melayani,
bacakan bersama-sama pengakuan iman rasuli 2, 3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kali ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang mari kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Dalam bahasa Korea 안식. 안식에 들어가기를 힘쓰자. mari kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Sudah ketemu kitab Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 13 ya. Oke, mari kita membaca bergantian. Saya baca ayat Ganjil. Kalau saya belum baca ayat kenapa ya? Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia diciptakan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan dalam suatu nas, Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya yang dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya
kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Bagi orang modern yang sibuk, liburan dan perhentian betapa pentingnya dan dibutuhkan. Ya. Bapak Ibu Saudara biasanya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, bahkan juga hari Sabtu. Hari biasa pun kerja lembur juga ya. Maka pasti perlu istirahat ya, istirahat. Untungnya itu bulan Oktober ada banyak liburan. Tanggal Sabtu juga sebenarnya itu bukan sebenarnya itu tanggal merah, tapi kemarin pemerintah Korea itu memutuskan tanggal ini tanggal merah saja karena itu sekarang militer Korea itu tidak begitu dijunjung itu ya, dibandingkan dengan masa lalu itu. Jadi Presiden Korea itu memutuskan tanggal Sabtu hari militer itu ya, pasukan militer itu. Jadi tanggal 1, tanggal 3 juga Desember itu di Korea, negara Korea ini didirikan. Memang ini menurut mitos ya, semacam mitos itu, tapi ya tetap dibuatkan tanggal merah. Dan tanggal 9 juga hari bahasa Korea itu, jadi ini juga tanggal merah ya. Jadi bulan 10 sudah 3 hari itu ada tanggal merah itu ya. Kalau saudara beri suka atau tidak suka? Ya saya mau kerja tetap hari tanggal merah. Ya memang ada orang yang bekerja itu mau bekerja seperti itu. Tapi ya kita juga diperlukan hari liburan juga ya. Biasanya kita hari liburan atau hari berhentian pikir cuma hari beristirahat, hari istirahat. Ya, seperti ya secara fisik sudah capek jadi mau beristirahat. Tapi sebenarnya arti hari Sabat atau hari perhentian bukan hanya beristirahat gitu ya. Memang secara fisik juga memang perlu istirahat, tapi sebenarnya itu mengandung makna yang lebih dalam gitu. Maka orang Yahudi biasanya hari Sabat ini artinya apa yang menikmati zaman Mesias. Hari Sabat adalah apa yang menikmati sukacita dari kerajaan yang diberitakan oleh Mesias. Orang Yahudi berpikir ketika Mesias akan datang, dia akan memberi kebenaran yang sejati. Ketika Yesus selama Yesus ada di dunia ini, dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ya. Maka orang-orang Yahudi menganggap tindakan penyembuhan itu sebagai pekerjaan. Jadi mereka mengkritik Yesus, menuduh Yesus dengan alasan yang melanggar peraturan hari Sabat. Karena menurut tradisi mereka itu hari Sabat tidak boleh bekerja apapun. Tapi Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Jadi penyembuhan ini juga salah satu pekerjaan. Maka mereka itu menuduh Yesus. Namun Yesus mengatakan bahwa pemulihan adalah tujuan bagi hari Sabat. Oleh karena itu perhentian adalah apa yang menikmati sukacita keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Nah, bukan hanya secara beristirahat secara fisik, tapi menikmati sukacita keselamatan. Perhentian yang sempurna akan tercapai dalam kerajaan Allah. Ya, memang perhentian yang sempurna itu akan tercapai dalam kerajaan Allah itu.
Perhentian itu adalah apa yang mencicipi rasa sukacita dan rasa syukur yang penuh dengan pemerintahan Tuhan dan karya pemulihan yang sempurna. Tapi kita bisa menikmati perhentian itu di tanah ini dan hari ini juga tidak. Jadi perhentian itu diberikan bukan hanya pada kita masuk ke surga setelah mati, tapi di muka bumi ini juga kita bisa menikmati perhentian. Memang perhentian ini bayangan bagi perhentian yang sempurna kelak itu. Dan perhentian dan kita merindukan perhentian yang sempurna sambil mencicipi perhentian sebagai bayangan. Ya, itulah kerajaan Allah yang telah datang di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, perhentian itu sudah dimulai. Sama seperti kerajaan Allah sudah dimulai. 2 minggu yang lalu saya sudah khotbah itu ya tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sudah dimulai ketika Yesus datang ke dunia ini. Memang kerajaan surga yang sempurna itu nanti biasanya angka 7 ini menunjukkan angka sempurna. Jadi penulis Ibrani ini menekankan perhentian yang sejati. Kalau begitu, siapa bisa masuk ke tempat perhentian Allah? Yang pertama, orang-orang yang mendengar firman Tuhan lalu menghubungkannya, menyambungnya dengan iman, dia dapat masuk ke dalam perhentian. Dalam ayat 1 tertulis bahwa sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Dalam ayat ini kita bisa bayangkan bahwa ada umat Israel yang tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan pada masa perjanjian. Walaupun sudah diberikan janji, tapi ada orang yang tidak boleh masuk ke dalam tempat perhentian itu atau tanah Kanaan. Waktu itu bagi umat Israel tanah Kanaan adalah tanah yang perjanjian, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan. Jadi jika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka bisa istirahat. Mereka berpikir begitu ya. Karena itu waktu ada di bawah penindasan Mesir itu, mereka sangat menderita itu. Jadi setelah dibebaskan dari jajahan Mesir itu, mereka jika masuk ke dalam tanah Kanaan mereka bisa beristirahat. Ya memang Tuhan berikan istirahat itu ya kepada orang-orang Yahudi. Tapi di antara mereka ada orang yang tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Meskipun mereka sudah mengalami banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan, mereka terus bersungut-sungut sepanjang perjalanan di padang gurun, sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Selama 40 tahun di padang gurun mereka terus bersungut-sungut, terus mengeluh, walaupun Tuhan sudah memberi makanan manna ya, dari surga dan juga di dalam batu karang itu mencurahkan air juga itu, tapi mereka terus bersungguh-sungguh itu. Tapi apakah hal ini hanya diperlakukan bagi umat Israel pada masa perjanjian lama? Sebenarnya peristiwa itu diperlakukan bagi kita yang sedang mendengarkan hal itu. Itulah hal yang paling menakutkan kita. Kita harus takut kalau ada orang yang tidak bisa masuk ke tempat perhentian Allah di antara kita, seperti umat Israel pada masa perjanjian lama. Sebenarnya janji itu diberikan kepada kita, kepada kita yang sudah percaya pada Yesus.
Tapi di antara kita pun tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Tanah perjanjian apa itu? Tanah dalam kerajaan Allah. Kalau begitu, siapakah bisa masuk dan siapakah tidak bisa masuk ke dalam perhentian? Dalam ayat 2 dan 3 berkata bahwa karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam mulut-Ku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Kenapa mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian? Karena mereka tidak menyambungi apa yang dengarkan dengan iman. Mereka telah mendengar firman Tuhan, tapi mereka tidak menerima firman itu dengan iman itu. Maka mereka tidak boleh masuk ke dalam tempat perjanjian, tempat perhentian. Yaitu mereka tidak menyambungi dua hal ini. Apa yang mereka dengar ialah Injil secara pengetahuan. Iman adalah apa yang dilakukan dalam kehidupan kita. Ya, iman itu bukan hanya terbentuk dengan mendengar firman Tuhan. Harus mengikuti, harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka hanya mendengarkan, namun tidak melakukan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai iman yang sia-sia dan iman yang mati, yang diteguhkan oleh Yakobus. Ya. Pengetahuan dan kehidupan tidak tersambung. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17 dan 22 dikatakan bahwa apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ya? Kita sering mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak ikuti. Lalu begitu iman itu bukan iman yang sejati. Iman adalah bentuk bergerak. Kita harus membuktikan iman kita senantiasa melalui kehidupan letakkan yang sama, karena perjanjian masih tersedia. Meskipun kita mendengar firman Tuhan melalui ibadah hari Sabtu, hari Minggu, bahkan juga pelajaran Kisom, jika firman itu tidak menjadi firman kita, tidak bisa tersambung dengan iman. Tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Maupun juga kita tidak bisa masuk ke dalam perhentian Tuhan. Di sini kata perhentian bukan berarti menghentikan pekerjaan saja, melainkan perhentian yang sejati dalam Tuhan, yaitu perhentian yang berasal dari keselamatan yang sejati. Ini membuat kita memikirkan nilai dan makna akan firman Tuhan yang telah dengar. Oleh karena itu kita harus memikirkan secara mendalam. Kenapa Tuhan memberi kita firman ini? Apa arti firman yang diberikan kepada kita? Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita pada firman ini? Ya. Saat ini pun saya sedang menyampaikan firman Tuhan itu. Kalau begitu, Bapak Saudara saya harus memikirkan, oh kenapa Tuhan hari ini menyampaikan firman ini kepadaku? Oh, bagaimana saya itu menerapkan firman ini dalam kehidupan saya? Harus memikirkan saja ketika Bapak Saudara mendengar firman,
hari ini. Cuma hanya Bapak Saudara duduk dan juga mendengar firman. Nanti Bapak Saudara setelah keluar pintu ini, semuanya firman itu sudah kehilangan, sudah lupa ya. Jadi harus memikirkan kenapa Tuhan memberikan firman melalui hamba itu. Kan harus sudah memikirkan seperti itu. Ini membuat kita memikirkan ya nilai dan makna kata Tuhan. Bagi umat Israel, situasi di dalam padang gurun bukan menjadi masalah. Ya. Sebenarnya itu padang gurun itu memang tidak ada makanan, tidak turun hujan, jadi mereka bisa bersungguh-sungguh. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi masalah itu. Masalah yang benar-benar adalah hati yang tergoda dan hati yang tidak percaya. Sejak ketidakpercayaan akan Tuhan muncul, ketenangan itu hilang. Jika tidak ada kepercayaan akan Tuhan yang tak terlihat, mulai terlihat apa yang susah dalam hidup dari mata kita. Apa yang susah dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan hubungan kita dengan orang lain hanya terlihat dari mata kita dan pikiran kita, sehingga terpaksa menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Walaupun ada masalah apapun, kita tetap memandang Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu. Kalau itu tidak bisa menjadi masalah itu. Masalah itu selalu melanda itu dalam hidup kita itu. Ya. Tapi kita tetap berpegang pada janji firman Tuhan. Tuhan menjadi pelindung. Tadi kita sudah bernyanyi ya, Tuhanlah pelindunganku. Masalah apapun terjadi, kita tetap percaya Tuhan adalah pelindunganku. Kita tetap pegang janji firman ini. Ya, kita tidak tergoyah ya. Kita tetap terus maju ke depan itu. Dan juga Tuhan pasti akan memulihkan keadaan itu dan juga memberkati kita. Kita bisa mengetahui apakah kita sedang menikmati perhentian dengan iman atau tidak melalui apakah ada firman Tuhan di dalam kita atau peluang ada di dalam kita. Jika di dalam hati kita terus muncul keluhan dan sungguh, kalau dia tidak ada firman di dalam hati dan hidup dia itu, maka dia tidak menikmati kelegaan yang sejati itu. Asal kita tidak bisa percaya pada Allah yang selalu memperhatikan dan melindungi kita, tidak kedengaran firman Tuhan, sehingga terpaksa hidup di padang gurun seperti neraka. Ada satu hal yang tidak ada di dalam neraka, itu apa? Itulah perhentian. Perhentian itu tidak ada di dalam neraka. Ya. Sama seperti cerita tentang orang yang kaya dan Raja Rusuk. Ya. Orang yang kaya tidak bisa mendapatkan kelegaan dalam penderitaan yang kekal. Orang yang tidak mengalami perhentian dengan iman dan kelegaan dalam firman di muka bumi ini, bagaimana dia bisa masuk ke tempat perhentian yang kekal? Jika orang yang tidak bisa menikmati kelegaan sejati di muka bumi ini, tidak bisa masuk ke dalam kelegaan yang sejati di dalam kerajaan surga. Sebagaimana meskipun kita telah diselamatkan dengan iman, kita tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita harus belajar cara yang tepat nikmati kelegaan dan perhentian dalam Tuhan. Jadi ketika kita lewati kehidupan di muka bumi ini, kita harus dilatih, terus dilatih menikmati kelegaan yang sejati di dunia ini. Maka nanti kita bisa masuk ke dalam surga dan kita bisa menikmati perhentian yang kekal. Inilah apa yang harus kita belajar di padang gurun ini sampai kita berdiri di Gunung Sion, di mana ada keselamatan yang sempurna.
pertanyaan untuk menerapkan firman ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, apakah saudara-saudari mendengarkan firman Tuhan dengan saksama dan menghubungkannya dengan iman? Yang kedua, apakah saudara-saudari menikmati perhentian melalui iman kepada Allah yang tak terlihat dan firman Tuhan, atau hanya melihat penderitaan seperti padang gurun? Yang ketiga, apa lingkungan dari padang gurun yang sering saudara-saudari mengeluh? Inilah coba itu ya, nanti menerapkan pada diri sendiri. Yang kedua, siapakah dapat masuk ke dalam tempat perhentian? Orang-orang yang melepaskan tegar hatinya dan mentaati pada suara Tuhan. Yang pertama itu kita orang yang menghubungkannya iman itu ya, itu bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua itu orang-orang yang melepaskan tegar hatinya dan mentaati pada suara Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai 10 dikatakan bahwa jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Nah, tampaknya firman Tuhan diulangi lagi di dalam ayat 9 sampai 10 ya. Ya mungkin ayat 6 sampai. Jadi memang iman dan ketaatan itu sebenarnya artinya sama kira. Namun di dalam ayat 6 sampai 10 itu lebih menjelaskan tentang itu ya. Penulis menunjukkan dan mengajarkan kesalahan nenek moyang bangsa Israel secara aktif. Masalah mereka adalah ketidaktaatan akan firman Tuhan yang telah diberitakan, karena mereka tidak tahu nilai firman itu, seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Jadi generasi keluaran dari Mesir yang pertama tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena ketidaktaatan. Orang-orang yang keluar dari Mesir, generasi yang pertama semua mati ya, semua mati di padang gurun kecuali Yosua dan Kaleb itu, karena ketidaktaatan. Jadi generasi keluarga Mesir yang pertama itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, padahal generasi yang kedua dan ketiga sudah ditetapkan di tanah Kanaan oleh Yosua. Tetapi ketetapan itu pun tidak memberi tempat perhentian, karena mereka juga tidak mengetahui nilai firman Tuhan dengan tepat. Maka mereka tidak mentaati pada firman Tuhan. Jadi Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 95 ayat 7b dan 8, pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ketika umat Israel melewati padang gurun, mereka terus mengeluh ya, bahwa hari ini di sini tidak ada air itu. Ya. Di sini yang ditekankan ialah kata hari ini. Hari ini. Kata hari ini menunjukkan kapan. Kita bisa melihat cara penggunaan yang sama dalam Ibrani pasal 3 ayat 13 berbunyi bahwa tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hari ini berarti saat ini ya, saat ini di mana sedang mendengarkan firman Tuhan. Itu menekankan kepentingan keselamatan saat ini.
Sekali lagi dikatakan bahwa perhentian ini bukan berarti apa yang akan terjadi pada masa depan. Bukan berarti tempat surga yang akan kita pergi setelah percaya pada Yesus dan mati. Yaitu bukan berarti keselamatan secara masa depan. Ini berarti kita harus mengetahui nilai firman Tuhan saat ini dan mentaati dan berkomitmen pada firman Tuhan secara aktif dengan hati yang lemah lembut. Apakah ada kesetiaan bagi saudara-saudari pada hari ini? Apakah ada ketatan bagi saudara-saudari pada hari ini? Nenek moyang Israel telah mengabaikan ketatan hari ini selama hidup di padang gurun. Walaupun mereka selalu mendengar firman Tuhan dan mengikuti upacara agama, tidak ada ketatan hari ini dalam hidup mereka. Sering dikatakan bahwa iman dalam agama Kristen adalah iman demi masa depan. Memang perkataan ini tidak salah. Kita percaya pada Yesus karena kita mengharapkan keselamatan yang akan diberikan kepada kita setelah mati. Tetapi firman Tuhan tidak percuma mengatakan keselamatan yang akan datang. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 2 berkata bahwa sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya. Jadi keselamatan, kata keselamatan itu bukan hanya di masa depan, ya, keselamatan itu ya terus dikerjakan dari saat ini, dari tempat yang kita ada itu. Keselamatan kita harus mengerjakan keselamatan kita, ya, setiap hari ini. Jadi Tuhan Yesus berkata begini dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembutan rendah. Jadi Tuhan Yesus mengundang kita saat ini, ya, sekarang ini. Bukan hanya kita setelah masuk ke dalam surga selamat itu, ya. Sekarang ini Tuhan mengundang kita kepada Dia supaya kita menikmati kelegaan yang sejati. Ayat 6 berkata bahwa jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Memang pentingnya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, namun yang lebih penting ialah mentaati pada kabar kesukaan daripada waktu itu. Ya. Di sini ada orang-orang yang sejak dilahirkan sudah menerima Kristus Yesus, ya, sebagai Juru Selamat. Ya. Tapi memang itu juga salah satu berkat itu, ya. Tapi lebih penting ialah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan tetap mentaati pada firman Tuhan. Inilah lebih penting, ya. Bukan hanya secara KTP Kristen, ya. Kita benar-benar mengikuti perintah Tuhan dan firman Tuhan. Karena di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 31 berkata bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Satu hal yang pasti dinyatakan bagi orang percaya pada Injil ialah ketaatan. Orang percaya yang sejati adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, bahkan juga menyangkal dirinya, apalagi mengikuti dia dengan memikul salib. Ya, ini lebih penting. Memang kita mendengar suara mendengar Injil secepat mungkin, ya, itu juga penting. Tapi lebih pentingnya kita tetap mengikuti. Dalam ayat 7 tertulis bahwa sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas,
pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hati atau tegar hati. Jika kita mulai hidup dengan iman, tampaknya kita semua akan melepaskan tegar hatinya dan mendaki. Namun kenapa susah melepaskan tegar hatinya? Dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 13 berkata bahwa supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi ketidaktaatan itu berkait dengan dosa itu, tipu daya dosa. Selanjutnya dalam ayat 17 dikatakan bahwa dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayangnya berkelimpangan di padang gurun? Tegar hatinya kelihatan tidak tersambung dengan dosa, tapi sebenarnya tegar hati berkait dengan dosa. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya membuat hati manusia menjadi tegar. Jika kita jatuh dalam dosa dan tidak bertobat, hati kita makin lama makin menjadi tegar. Ketaatan dan iman dimungkinkan bukan dengan perkataan kita seperti aku tidak akan membenci lagi, melainkan aku akan mengasihi. Bukan dengan perkataan ini itu kita bisa dapat berubah ya. Saat dosa kita dibersihkan dengan pertobatan dan hati kita menjadi lemah lembut, baru kita bisa mentaati dengan iman. Maka kitab Yeskiel pasal 11 ayat 19 dan 20 berkata bahwa aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Inilah hati yang lemah lembut yang dapat mentaati seperti tanah yang baik. Walaupun kita mendengar firman Tuhan setiap minggu, jika hati kita menjadi seperti hati yang ada di pinggir jalan, hati yang berbatu-batu dan hati yang ada di tengah-tengah semak turi, tidak bisa berbuah. Setelah membajak hati kita yang telah menjadi keras karena dosa, hati kita bisa menjadi tanah yang baik yang dapat mentaati. Jadi kita harus membajak hati kita seperti tanah yang baik. Maka setelah kita mendengar firman Tuhan dan juga kita bisa mentaati. Di dalam kitab Perjanjian Lama juga ada orang yang terkenal sebagai orang yang memiliki keras hatinya. Siapakah dia? Dia adalah Raja Firaun. Dia adalah tokoh yang menganiaya dan membunuh umat Israel untuk hak pemerintahan, politik dan ekonomi negara ini. Ya, hamba Tuhan Musa dan Harun terus berhadapan dia dan juga berkata, lepaskan umat Allah itu, umat Israel, bangsa kami itu. Tapi ya Raja Firaun itu terus punya tegar hatinya dia, jadi dia tidak lepaskan. Walaupun anak sulung juga mati, jadi kelihatan dia mendengar perkataan Musa itu, jadi dia lepaskan. Tapi sebentar lagi dia terus mengejar itu umat Israel untuk membunuh mereka itu. Ya. Memang nanti pasukan dia semua itu ditenggelam di laut ke laut. Bukan hanya itu di dalam kitab Kejadian, bukan hanya itu di dalam kitab Kejadian, Kain juga membagikan amarah pada Allah yang tidak menerima persembahan korban. Apalagi dia membunuh adiknya Habel ketika Habel masih ada di padang itu. Jika hati kita yang telah jatuh dalam dosa dan tidak dibersihkan dengan pertobatan di hadapan salib Yesus Kristus, kita pasti berlawan firman Tuhan dan tidak mentaati pada Tuhan.
Bagaimana kita bisa ditanggungkan pada hukum Allah dengan hati yang telah tertipu dari dosa? Maka kitab Roma pasal 8 ayat 7 dan 8 berkata bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak tangguh kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya. Dalam ayat 8 dan 9 tertulis bahwa sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Meskipun Yosua telah memimpin orang-orang Israel ke tanah Kanaan yang telah berjanji, ini bukan tempat perhentian abadi yang sejati, karena waktu perhentian yang sejati telah tersediakan oleh Tuhan. Masih tersisa bagi umat Israel yang terpilih. Kita berada di antara waktu telah dan masih. Oleh karena itu kita harus berjuang tekun dalam iman sampai kita menikmati kelegaan dalam Tuhan dan memperoleh perhentian yang sempurna di dalam kerajaan surga. Dan kita harus berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian. Ya. Tempat perhentian sudah diberikan kepada kita itu. Maka bagi orang yang percaya pada Yesus, kita sedang nikmati perhentian di dalam Tuhan. Tapi itu bukan sempurna, ya, itu sebagian. Jadi nanti kita setelah masuk ke dalam kerajaan surga kita menikmati kelegaan sejati, perhentian yang sejati dengan sempurna, ya. Maka kita begitu kita lewati di antara telah dan masih, telah masuk ke dalam surga atau telah menikmati perhentian yang sejati, tapi masih belum sempurna, belum sempurna, ya. Ya. Jadi kita pertanyaan aplikasi lagi itu, apakah masih ada dosa dan keinginan daging yang membuat kita tidak menyerah diri kita sendiri karena tegar hatinya? Apa saudara-saudari masih ada di dalam hatinya tegar hatinya, tidak tegar hatinya, tidak bisa menyerahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, siapakah bisa masuk ke dalam tempat perhentian? Orang-orang yang menoleh diri sendiri dengan pedang firman Tuhan. Ya. Coba kita baca ayat 12 dan 13 ya, yang terbiasa bagi kita. Biasanya ayat ini kita sering dengar itu, ya. Tapi dulu saya juga tidak tahu tuh ke belakangan firman ini tuh, ya. Kenapa firman ini ada di sini? Ini berkait dengan perhentian, ya. Jadi firman Tuhan berkait dengan perhentian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya tidak harus memberikan pertanggungan jawab. Di sini dinyatakan standar untuk percaya dan mentaati. Itulah justru firman Tuhan. Tidak harus mentaati pada firman Tuhan yang lebih tajam daripada pedang. Firman Tuhan menjadi pedang yang dapat melawan dunia bagi orang yang percaya dan mentaati, maupun juga menjadi senjata hukuman yang dapat membinasakan bagi orang yang tidak percaya dan tidak mentaati. Jadi firman Tuhan itu, ya, menjadi berfungsi di dua hal. Ya. Satunya itu apa itu? Satunya itu melawan, ya, melawan dunia, melawan. Dan satunya itu sebagai senjata hukuman bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang percaya itu menjadi senjata yang melawan dunia.
Tapi bagi orang yang tidak percaya itu, ini firman Tuhan menjadi hukuman, senjata hukuman. Saya berharap kita semua bertobat akan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan yang menjadi hati, sambil mencerminkan itu dengan firman Allah. Semoga segala dosa kita dibersihkan dan tegar hati kita ditinggalkan. Tetapi kita tetap percaya dan mentaati pada firman Tuhan sehingga berdiam di dalam tempat perhentian yang kekal. Amin. Ya, pertanyaan di aplikasi terakhir itu, apakah kita memotong keinginan daging dan dosa diri kita sendiri dengan pegang firman Tuhan setiap hari? Ya, itu pertanyaan aplikasi. Apakah hidup saudara-saudari letih dan lesu sekarang ini? Letih lesu atau tidak merasakan sedih? Lesu? Yesus imam besar kita mengundang kita ke tempat perhentian yang fakta itu. Kita telah diundang ke tempat perhentian Allah selama kita di muka bumi ini. Ketika kita menanggapi dengan iman, kita bisa menikmati perhentian dari Allah. Ya. Masalah, tantangan, pergumulan selalu ada ya, selama kita hidup di dunia ini. Tapi asal kita tetap ada di dalam Tuhan dan di dalam mengikuti firman Tuhan, kita bisa melewati dan menangani semua hal. Bahkan juga kita akan masuk ke dalam tempat perhentian yang kekal pada hari yang terakhir. Kita semua pegang Yesus Kristus imam besar kita dengan iman dan melepaskan tegar hatinya serta tetap mentaati dan menoleh diri kita sendiri lewat firman Tuhan, supaya kita menikmati perhentian yang sejati dan kelegaan yang sejati yang ada di dalam Tuhan kita. Amin. Amin. Ya, semoga Bapak Saudari menikmati perhentian yang sejati, kelegaan yang sejati selama ada di muka bumi ini, maupun juga nanti setelah masuk ke dalam kerajaan surga yang sejati. Jadi kali ini selalu ada, selalu menyertai Bapak Saudara-saudari. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami adalah pribadi yang tidak dapat masuk ke dalam tempat perhentian meskipun masih tersedia janji Tuhan. Dan kami masih berombang-ambing meskipun kita mendengar firman Tuhan, karena kami tidak menyambungi firman itu dengan iman kami. Kami minta pertolongan-Mu agar Tuhan memimpin dan menopang kami, agar kami dapat menikmati kelegaan melalui iman kepada Tuhan dan firman-Nya di dalam lingkungan seperti padang gurun ini. Tolonglah kami mempunyai hati yang lemah lembut dan mentaati lewat pertobatan. Biarlah kami memotong dosa kami dengan pedang firman Tuhan setiap hari. Janganlah kami mengabaikan keselamatan yang luar biasa yang telah diberikan Tuhan, melainkan menanti-nantikan Tuhan yang akan segera datang dengan berjaga-jaga secara rohani senantiasa. Jika di antara kami ada orang yang tidak dapat menikmati kelegaan dan perhentian, tolonglah mereka menghentikan keluhan dan ketidakpercayaan, melainkan menyadari bahwa betapa Tuhan memperhatikan dan melindungi hidup mereka, sehingga mereka dapat menikmati kelegaan yang sejati di saat ini, maupun juga boleh masuk ke dalam perhentian dalam kerajaan surga yang kekal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang segera. Haleluya. Amin. Tolong kita semua. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, semoga semua kita diberkati. Amin. Amin. Semoga kita sampai kepada Tuhan. Kami semua berkati bersama Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Kita bisa keluar dari sisi kiri kanan dan kembali melalui jalur tengah. Dan ini adalah pengajian yang membuat Tuhan juga berkati.
nyatakan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Biarlah Tuhan kami tetap berusaha untuk masuk dalam perhatian-Mu yang sejati ya Tuhan. Biar berikan kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu melakukan setiap kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Kembalikan urapan baru bagi hamba-Mu yang sangit. Kau pakai dia dengan luar biasa hikmat dan pengetahuan, dan Kau terus memberkati kehidupan dan keluarganya. Bapa di surga, sedang jemaat-Mu telah memberikan persembahan tanda ibadah kami. Semuanya bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati setiap usaha pekerjaan, bahkan pelayanan sedang jemaat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Meletakkan persembahan ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin.